Itulah tangis haru Marcel Darwin saat tawaf wada. Momen di mana ia harus melakukan tawaf perpisahan sebelum meninggalkan tanah suci untuk kembali ke tanah air. Air matanya tiba-tiba mengalir. Kerinduannya untuk bisa kembali ke Baitullah langsung terasa di dada, meski ia masih berada di depan Ka'bah. Tak heran jika Marcel berharap bisa kembali umroh bersama Kinan putranya. Iya betul, pas lagi sholat subuh dan mau pulang. Nggak nyangka aja bisa diundang ke sana. Kan nggak nyangka bisa ada di sana gitu, diundang sama Allah. Insya Allah, semoga kalau ada rezekinya, kalau diundang lagi sama Allah, ya ajakinan biar kita juga ngerasain gimana rasanya ibadah umroh di sana. Kini, Marcel telah tiba kembali di tanah air setelah hampir 9 hari menjalani ibadah umrohnya yang pertama bersama istri tercinta setelah 6 tahun mu'alaf. Umrohnya ini jadi momen paling berkesan dalam hidup Marcel, terlebih kalau melihat Ka'bah untuk pertama kalinya. Tak ada satu kata terucap, hanya rasa syukur atas segala kesempatan dan kemudahan yang telah Allah berikan. Amazed aja sih berada di sana dan nggak bisa berkata apa-apa, cuma fokus berdoa aja. Semua tempat berkesan di sana. Apalagi di Ka'bah ya, pas pertama kali lihat tuh udah nggak bisa berkata apa-apa, bagus banget. Selama berada di Mekah dan Madinah, Marcel memilih untuk fokus beribadah. Tak ada agenda wisata lain selain sholat dan berdoa di masjid. Meski tak sempat mencium Hajar Aswad, Marcel tak kecewa. Baginya bisa berada tepat di depan Ka'bah dan menyentuh kiswah Ka'bah saja sudah lebih dari cukup. Nggak ada yang mencium Hajar Aswad, nggak dapet gitu loh. Susah. Nggak tahu tiba-tiba kayak di depan tuh kayak kosong aja gitu. Kayak seakan-akan semua dikasih kelancaran, dimudahkan jalannya. Jadi nggak nyangka aja tiba-tiba bisa di depan Ka'bah. Nggak kemana-mana, cuma ibadah aja. Di selama di Mekah cuma ibadah, terus selama di Madinah juga cuma ke ibadah doang, ke masjid. Selesai gitu, nggak ada perjalanan lain-lain. Marcel juga menceritakan pengalamannya masuk ke Raudah di Masjid Nabawi, Madinah. Padatnya jemaah umroh membuatnya hanya bisa menunaikan sholat 2 rakaat. Untuk urusan doa, suami Nabila Faisal itu mengaku tidak meminta hal yang spesifik. Ia lebih memilih fokus menikmati momen dan keindahan Ka'bah yang menurutnya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ketika masuk ke Raudhah cuma dapat sholat 2 rakaat doang, abis itu berdoa sebentar udah disuruh keluar. Soalnya kan banyak banget yang orangnya emang lagi high season juga buat umroh kalau waktu sekarang. Banyak, kalau ditanya lagi bingung. Yang penting minta kesehatan aja sih sama kelancaran semuanya. Jujur gue nggak kepikiran apa-apa. Gue aja pas nggak fokus, gue cuma ngeliatin Ka'bah doang. Karena buat gue itu sesuatu hal yang begitu indah dan nggak bisa dilupain. Baru saja pulang liburan ke Korea bareng Siti Badriah dan putri sulungnya Sarena, tiba-tiba saja akun media sosial pribadi Krisdiana Baharudin hilang bak ditelan bumi. Tentu saja hal itu membuat Krisdiana meradang. Pasalnya, akun tersebut jadi sumber cuan Krisdiana dan Siti Badriah atau Sibat. Konon menghilangnya akun media sosial milik suami Sibat itu, antara Krisdiana sering mengunggah video anak-anak mereka, terutama Sarena, dan dinilai terlalu mengeksploitasi anak-anaknya. Dengan hilangnya akun media sosial miliknya, Krisdiana merasa sangat dirugikan. Beberapa endorse yang melibatkan dirinya juga Sibat dan putrinya terpaksa di-hold. Benarkah Krisdiana dan Sibat telah kehilangan cuan ratusan juta? Ada. Udah masa gue sebutin di sini.
Tak mau semakin banyak kehilangan cuan, Christiana pun langsung membuat akun baru sebagai ganti akunnya yang hilang. Seolah tak kapok, lagi-lagi bapak dua anak itu kembali mengunggah video kebersamaannya dengan anak-anaknya. Tolonglah kacamata Robi. Intinya kacamata, mama udahlah. Intinya kacamata, mama udahlah. Riang waras, that simple. Riang waras, that simple. Riang waras, that simple. Riang waras, that simple. Ya, dari beberapa video tersebut terlihat jelas bahwa Christiana sosok ayah yang family man, mencintai dan selalu ada bagi kedua putrinya. Bahkan menurut Sibat, Christiana sangat dekat dengan Sarena. Kadang putri sulungnya itu kerap cemburu dengan maminya sendiri Sibat. Apalagi melihat foto mesra mami Sibat dan Dedi Christiana saja sudah membuat Sarena menangis. Mungkin benar kata pepatah, ayah adalah cinta pertama bagi anak perempuannya. Reaksi Zarena. Lihat foto mesra Mommy dan Daddy. Udah. Sini. Tuh, lihat tuh. Jadi bisa jelasin, enggak itu nggak benar, itu nggak benar. Itu semua fotonya AI, itu semua AI, bohong, dia bohong. Diam. Iya, Sarena tuh kan memang dari bayi kan dia cemburuan, deket banget sama bapaknya ya. Dan sekarang pas dia udah gede memang sangat cemburuan banget sih anaknya. Jadi ngelihat aku lagi berdua sama bapaknya tuh nggak diizinin sama dia, nggak dibolehin. Pemirsa, usai kabar miring tentang keberadaannya bersama Elsie di sebuah tempat karaoke, Ricky Harun tiba-tiba muncul. Suami Herfiza Novianti itu nampak asyik bermain pedal bareng teman-temannya. Sayangnya, usai bermain pedal, Ricky yang nampak kelelahan ogah menjawab pertanyaan tim obsesi yang sudah menunggunya. Ia hanya tersenyum santai dan menuju mobilnya. Jangan gitu, tabrak ke depan. Bagaimana ini Pulang dulu lah, capek. nanggepin Bang Iki serius yang kemarin beredar katanya Bang Iki? Bang Iki mungkin mau mengklarifikasi atau meluruskan? Kapan aja ya? Tapi mungkin respon istri mungkin bagaimana Bang Iki? Mempengaruhi nggak sih Bang Iki? Mungkin bagi Ricky memang tak ada yang perlu diklarifikasi lantaran kehidupan rumah tangganya dengan Herfiza tetap baik-baik saja dan harmonis. Buktinya, belum lama Ricky dan Herfiza baru saja liburan ke Bandung bersama keempat anaknya. Di sana mereka menjajal beberapa kuliner di salah satu restoran milik sahabatnya. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.